Yang kami muliakan, para biku sangga, yang luhur samanera atasilani, yang kami hormati Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Buddha Nubawena Suki Hontu. Dengan kekuatan nilai-nilai luhur Buddha, semoga kesejahteraan ada pada Anda. Perkenalkan, nama saya Juliana Chandra yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu kembali dalam acara Sebulan Pendalaman Dhamma episode yang ke-17 pada hari ini, Minggu 21 Mei 2023, dengan topik malam hari ini Mahacatari Saka Sutta part yang kedua dengan narasumber kita, Ramani Santi. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh Dhammasakaca Online, KBTI, Keresidenan Besuki, dan ditayangkan secara live di Zoom dan channel YouTube Dhamma Televisi dan Dhamma Meta Jember. Agar acara ini dapat berlangsung dengan tertib dan hikmat, kami mohon semua partisipan yang berada di Zoom dapat mengaktifkan kameranya selama acara berlangsung dan posisi mikrofon dalam kondisi mute. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini dengan lagu opening Kami Datang Bersujud, pembacaan nama Karapata, Wandana, Tisarana, dan dilanjutkan dengan pembacaan Dhammapada oleh Ramani Nice. Kemudian pembacaan profil narasumber, pemaparan materi lebih kurang 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi, question and answer, closing statement, penyerahan sertifikat kepada narasumber, pelimpahan jasa, dan ditutup dengan bacaan nama Karapata, dan kemudian pengumuman. Baiklah, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu pembuka pada malam hari ini. Kami datang bersujud kepada operator, kami persilakan. Junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi Dhamma-Mu yang agung dan mulia, menghayati Dhamma-Mu yang luhur dan mulia. Ya, selanjutnya pembacaan nama Karapata yang akan dipimpin oleh moderator kita pada malam hari ini. Kepada Saudari Valencia, kami persilakan. Baik, terima kasih Cijul. Marilah bersama-sama kita membacakan nama Karapata sebelum memulai SPD pada malam hari ini. Nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Budang Bhagawantang Abhiwademi. Budang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami.
Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Sanggang namami. Ubaga namakara. Handamayang Buddhasa Bhagavato Bubagamana Bubaga namakarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Handamayang tisarana gamanapatang banamase. Budang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Dutiyampi budang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi budang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Pancasila. Handamayang Pancasila pada patang banamase. Panati pata weramani sikapadang samadhiyami. Adina dana weramani sikapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya Majapahmadana weramani sikapadang samadhiyami. Selanjutnya, saya silahkan MC. Ya, pembacaan Dhammapada yang akan dibacakan oleh Ramani Lince. Pada Ramani Lince kami persilakan. Baik, terima kasih. Dhammapada Maggawaga Bab 20 Syair 276. Tumhe Icama Tapang Akka Taru Tata Tata Patimpanya Pamokhanti Jaino Rabandana Ti
engkau sendirilah yang harus berusaha. Para Tathagata hanya menunjukkan jalan. Mereka yang tekun bersamadi dan memasuki jalan ini akan terbebas dari belenggu mara. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, saya kembalikan pada pembawa acara. Ya, silakan moderator pada malam hari ini bacakan profil narasumber. Terima kasih. Silakan Saudari Valencia. Baik, terima kasih Cicul. Narasumber pada SPD malam hari ini adalah Ramani Santi, seorang sarjana agama Buddha dan magister pendidikan agama Buddha di STAB Mahaprajna. Beliau merupakan guru TK di Ehipasiko dari 2004 sampai 2007, guru bidang studi di SMK Arya Meta Tangerang dari 2008 sampai 2010, kemudian dosen agama Buddha dari 2008 hingga sekarang, dan kepala sekolah TK Punya Karya dari 2020. Aktivitas sosial beliau sangat banyak, salah satunya adalah sebagai anggota Magga Budi, sekretaris, dan anggota Jagadhamma Dana, Komunitas Peduli Pendidikan Generasi Buddhis. Baik, tidak berlama-lama, mari kita undang Ramani Santi yang telah hadir bersama kita. Namo Buddhaya, Ramani. Namo Buddhaya, selamat malam juga Ibu Valencia, terima kasih. Ya, silakan Ramani untuk dilanjutkan yang kemarin. Baik, mohon bantuan dari operator untuk membantu share screen, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari Dharma. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat, sejahtera, dan berbahagia di dalam Dhamma. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Nah, Bapak Ibu, kita punya kesempatan 2 sesi, dimulai dari hari Sabtu kemarin, ya kita membahas Mahacatari Saka Sutta Part 1, di mana lebih kepada inti isi sutanya, dan pada sesi kedua hari ini adalah sutta yang berkorelasi atau penjelasan lebih ke dalam terkait dari inti konsentrasi benarnya. Nah, sebelum kita masuk pada sesi diskusi, mari kita mengkonsentrasikan diri sejenak, mengambil sikap anjali untuk mengagungkan Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sadu. Terima kasih Bapak Ibu. Seperti yang sudah disampaikan tadi di awal, hari ini adalah sesi 2, kita melanjutkan pembahasan dari inti yang ada dalam Mahacatari Saka Sutta. Ya, next slide. Sebelum kita masuk ke lanjutan, izinkan saya mengenalkan kembali atau mengulang kembali kurang lebih 5 menit ya terkait
pembahasan awal ya, inti awal sutta yang kita bahas di pertemuan Sabtu kemarin. Nah, Bapak Ibu, Mahacatarisaka Sutta ini dibabarkan oleh Sang Buddha di Sawati, tepatnya di hutan Jeta di Taman Anathapindika ya. Inti sutta ini pada waktu itu Sang Buddha memanggil kepada para biku dan mengajarkan langsung tentang konsentrasi benar yang mulia dan pendukung serta persyaratannya. Ya, jadi di sini kunci utamanya adalah konsentrasi benar yang mulia dan pendukung serta persyaratannya. Next slide. Berhubungan dengan sutta ini, Bapak Ibu, tidak terlepas dari pembahasan jalan mulia berunsur 8. Nah, kalau kita bahas jalan mulia berunsur 8, jelas unsurnya tadi ada 8, Bapak Ibu ya. Tapi karena fokus di Mahacatarisaka Sutta adalah konsentrasi benar, maka yang disebut dengan faktor-faktor penunjang dan persyaratannya adalah 7 teman dari konsentrasi benar tersebut. Kita bisa urutkan searah jarum jam bahwa konsentrasi benar yang dikembangkan ini harus bermula dari pandangan benar ya sebagai yang utama. Dari pandangan benar kita mengembangkan pikiran benar kita mengembangkan ucapan benar kita mengembangkan perbuatan benar, dari perbuatan benar kita mengembangkan penghidupan benar, dari penghidupan benar kita mengembangkan usaha benar, dari usaha benar kita mengembangkan perhatian benar, dan pada akhirnya pengembangan konsentrasi benar. Nah, Bapak Ibu, pada slide ini ya perlu diketahui pandangan benar dan pikiran benar ini adalah fondasi awal sebagai pengetahuan awal atau kebijaksanaan awal bagi kita agar dapat mempraktikkan sila dengan baik. Ya, panya yang sifatnya lokia. Nah, kemudian ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar ini adalah bagian dari sila. Jadi dengan pengetahuan yang baik, dengan panya yang baik, ya, yang masih sifatnya duniawi, kita belajar mempraktikkan dengan benar sehingga sila atau moralitas kita menjadi kokoh. Nah, Bapak Ibu, dengan ucapan, perbuatan, penghidupan atau sila yang kokoh, ini akan menunjang kita melatih konsentrasi benar kita dengan baik. Kenapa? Karena di dalam setiap latihan itu ditopang oleh usaha benar dan juga perhatian benar. Ya, nah jadi fokus dalam Mahacatarisaka Sutta ini adalah di konsentrasi benar dengan ketujuh penunjangnya ini. Ya, Bapak Ibu, kita next slide. Nah, kalau digambarkan, kemarin kita sudah bahas segitiga ini Bapak Ibu ya. 1, 6, 7. 1 adalah pandangan benar. Jadi semua unsur harus diawali dengan pandangan benar terlebih dahulu, kemudian ditopang oleh 6. 6 adalah usaha benar. Ya, di sini usaha benar untuk menghindari semua yang negatif dan untuk memunculkan, mengembangkan semua yang positif. Baik itu pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, sampai kepada daya upaya benar dan konsentrasi benar, ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh adalah perhatian benar. Nah, jadi 1, 6, dan 7 ini satu paket yang akan semakin mengokohkan setiap unsur atau setiap faktor, di mana dari pandangan dan pikiran memperkuat sila, yaitu nomor 3, 4, 5, ucapan, perbuatan, dan penghidupan, yang kemudian menunjang kepada konsentrasi benar nomor 8 di poin tengah. Ya, jadi rangkumannya seperti ini. Next slide. Nah, Mahacatarisaka Sutta sendiri disebut 40 besar, Bapak Ibu. Kenapa 40 besar? Karena di dalam sutta ini Sang Buddha menjelaskan dengan sangat detail satu persatu. Tadi kalau Bapak Ibu mengingat jalan mulia berunsur 8, itu faktornya ada 8. Ya, ke-8 faktor ini bagi yang berlatih, yang belum arahat, misalnya Sotapanna, Sakadagami, Anagami, ini akan memiliki ke-8 faktor ini minimal. Ya, tapi bagi yang sudah mencapai arahat atau asekha, ini akan punya 10 faktor. Apakah 2 faktor tambahan tersebut? Yaitu pengetahuan dan kebebasan. Ya, jadi nomor 1 sampai 10, sehingga totalnya adalah 10 faktor. Kenapa disebut 40? Kita next slide. Karena 10 dikali 4.
Ya, apakah yang 4 itu? Bahwa pada setiap pandangan yang benar, maka pandangan salah dilenyapkan. Setiap memiliki pandangan benar, semua kondisi yang tidak bermanfaat yang muncul dari pandangan salah juga dilenyapkan. Ini kondisi kedua. Yang ketiga, pada seorang yang memiliki pandangan benar, maka pandangan benar itu mulai dikembangkan dan akan dikembangkan. Dan yang keempat, semua kondisi yang bermanfaat dari pandangan benar terpenuhi dalam pengembangannya. Ya, jadi kalimat 1 sampai 4 ini berlaku untuk pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar, sampai pada pengetahuan benar dan kebebasan benar. Makanya disebut 10 kali 4, total 40 besar. Ya, inilah arti atau inti dari Mahacatari Saka Sutta, Bapak Ibu. Ya, dan ini yang kita bahas pada pertemuan hari Sabtu kemarin. Nah, izinkan kita akan mengupas lebih lanjut pada pertemuan hari ini. Next slide. Oke, nah Bapak Ibu, jadi kita sudah tahu poin penting pada Mahacatari Saka Sutta ada pada jalan mulia berunsur 8, terutama poin konsentrasi benar. Ya, nah sutta-sutta yang berkorelasi, yang berhubungan dengan Mahacatari Saka Sutta ini banyak sekali, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengecek satu persatu sutta ya yang ada pada Sutta Pitaka, ternyata Sang Buddha menjelaskan tentang jalan mulia berunsur 8 ini berulang-ulang kali, Bapak Ibu. Ya, di sini ketika saya menyiapkan bahan ini, saya menemukan sangat banyak sekali sutta yang berhubungan yang mungkin bisa saya kenalkan ke Bapak Ibu, dan bagi Bapak Ibu yang berminat nanti bisa mempelajarinya lebih lanjut. Ya, pembahasan mengenai jalan mulia berunsur 8 ini memiliki korelasi dari Mahacatari Saka Sutta, terutama di Majjhima Nikaya, ya. Yang ada di Majjhima Nikaya juga nanti berhubungan dengan Satipatthana Sutta, ya. Ini di Majjhima Nikaya 10. Kemudian ada Sacca Vibhanga Sutta, ini juga di Majjhima Nikaya 141. Berhubungan juga dengan Digha Nikaya 22, yaitu Mahasatipatthana Sutta, Bapak Ibu, karena endingnya adalah pencapaian Maggapala atau Arahata, ya. Kemudian berhubungan juga dengan Samyutta Nikaya. Nah, terutama di Samyutta Nikaya ini Bapak Ibu, saya juga tadi sempat luar biasa sekali nih Dhamma Sang Buddha, ternyata detail dan sangat mendalam, ya. Kebetulan tadi saya mengamati buku ini. Semoga Bapak Ibu dapat terlihat di layar. Ya, nah ini buku 5 dari Samyutta Nikaya. Jadi dalam buku 5 ini ada namanya kelompok Maggawaga. Nah, Maggawaga ini ada pembahasan dari nomor 1 sampai pembahasan 180, Bapak Ibu. Nah, setiap pembahasan bukan halaman ya, tapi nomor judul kategorinya. Dari kategori 1 sampai 180 itu semua membahas mengenai magga, Bapak Ibu. Ya, magga berarti tentang jalan, dari jalan mulia berunsur 8. Jadi luar biasa ya pembahasan Sang Buddha mengenai jalan mulia berunsur 8 ini. Di mana tujuannya pada akhirnya adalah pencapaian nibbana, ya. Kemudian juga berhubungan dengan Samyutta Nikaya 12.15 ini ada Kaccayana Gotta Sutta. Nah, banyak sekali Bapak Ibu. Bagi peminat belajar sutta, boleh tuh rajin-rajin dibuka-buka bukunya yang untuk dibaca-baca, menambah wawasan dan membantu kita untuk praktik mengenal jalan mulia berunsur 8 tersebut. Nah, kita lanjut. Singkat cerita, Bapak Ibu, jalan mulia berunsur 8 itu terdiri dari 3 aspek ya kalau dirangkum, yaitu sila, samadhi, dan panya. Tadi juga sudah kita uraikan bahwa sila itu terdiri dari ucapan, perbuatan, dan penghidupan benar. Ya, dari sila, ya dari ucapan, perbuatan, penghidupan yang benar ini akan menunjang kepada konsentrasi benar atau kelompok samadhi. Ya, di mana terdiri dari usaha, perhatian, dan konsentrasi. Nah, dari konsentrasi yang benar ini akan menembus panya, ya, menembus pengetahuan kebijaksanaan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, pada bagian konsentrasi benar, ya, secara dhamma kita mengenal dengan istilah bawana atau samadhi. Di mana kalau disebut konsentrasi atau samadhi saja, Bapak Ibu ada 2 sebenarnya. Ada micca samadhi dan ada sama samadhi. Ya, pada zaman Sang Buddha, ya, pada zaman dulu kala, ketika masih ada Sang Buddha,
pada saat itu Sang Buddha mengajarkan sama samadhi. Tapi ada juga beberapa yang lain itu mengenal cara yang disebut miccha samadhi, ya. Jadi samadhi yang salah. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa yang kita praktikkan adalah sama samadhi? Maka ada pada kunci pemahaman konsentrasi benar, bahwa konsentrasi benar atau bawana yang benar atau sama samadhi yang benar, terdapat pengembangan batin, Bapak Ibu. Jadi ada proses batin kita berkembang dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, di mana dalam proses itu terdapat pengikisan kilesa, ya, termasuk tahap pengurangan dari loba, dosa, dan moha. Nah, kalau di dalam praktik samadhi tadi ternyata malah menambah loba, dosa, moha, batin tidak berkembang, maka hati-hati. Itu bisa dalam golongan miccha samadhi, ya, atau konsentrasi yang salah. Oke, kita next slide, Bapak Ibu. Terkait dengan pembahasan sama samadhi, Bapak Ibu, ya, pada jalan mulia berunsur 8, jadi dalam jalan mulia berunsur 8, 3 aspek tadi ada sila, ya, ada samadhi, dan juga ada panya. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk tahap kekotoran batin, jadi pada saat kita mengembangkan batin, ini harus ada kondisi kekotoran batin kita ini berkurang sedikit demi sedikit atau terkikisnya secara perlahan-lahan. Ya, harus ada proses pengikisan. Jadi kalau masih tetap atau bahkan bertambah, itu berarti hati-hati, khawatirnya konsentrasi yang kita praktikkan adalah miccha samadhi. Ya, secara sederhana, kilesa batin yang kasar yang dapat kita lihat dan diketahui oleh orang lain seperti itu. Nah, ini dapat dikendalikan dengan sila, ya. Jadi latihan kemoralan seperti apa? Seperti yang kita bahas pada pertemuan kemarin, dengan ucapan, dengan praktik ucapan benar, ya. Ucapan benar ini tentunya menghindari bohong, fitnah, berkata kasar, dan juga gosip atau omong kosong. Ya, kemudian praktik dari perbuatan benar. Nah, kalau perbuatan benar, Bapak Ibu jangan lupa sila pertama sampai sila ketiga, ya. Jadi menghindari membunuh, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, dan menghindari perbuatan asusila. Nah, jangan lupa yang ketiga, yaitu penghidupan benar. Penghidupan benar kalau bagi kita yang umat awam, minimal, Bapak Ibu, minimal, ya, tidak melanggar sila, ya, menyesuaikan aturan di dalam dhamma, yaitu panca wanija, ya, yang tidak diperkenankan atau tidak sesuai dengan dhamma. Dan kalaupun Bapak Ibu berdagang sesuai dengan dhamma atau bekerjalah sesuai dengan dhamma dan praktikkan sila tersebut, ya. Jadi dengan penghidupan yang benar atau mata pencarian benar, ditunjang ucapan dan perbuatan yang benar, ini akan mengokohkan pada saat kita praktik samadhi. Nah, ketika praktik samadhi, Bapak Ibu, tentunya masih ada kekotoran-kekotoran batin yang mengganggu kita, ya. Dan ini dimulai dengan latihan samatha bawana, ya. Jadi konsentrasi samatha yang pertama. Oke. Kemudian untuk tahap yang lebih halus ini dapat dikembangkan dengan vipassana bawana, ya. Next. Nah, Bapak Ibu, kalau terkait skema bawana, ya, saya mencoba mengenalkan skema ini, Bapak Ibu. Di sini pada tahap bawana kita bisa berlatih dari tahap dasar sekali, ya, tahap parikama samadhi sebagai permulaan. Kemudian dalam tahap praktiknya kita dapat meningkatkan konsentrasi kita secara bertahap, ya, baik itu secara kanika samadhi maupun sampai kepada pemusatan yang lebih tinggi, masuk kepada upacara samadhi, bahkan apana samadhi, ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa memilih samadhi mana yang baik untuk Bapak Ibu praktekkan atau cocok untuk Bapak Ibu. Mungkin ada yang praktekkan lebih ke arah samatha, ya, kemudian pengembangan jana, ada juga yang mungkin langsung ke arah vipassana, atau ada juga yang mengcombine, ya, dari samatha kemudian ke vipassana. Nah, ini semua kembali kepada kondisi individu masing-masing. Kita next. Nah, Bapak Ibu, kalau terkait dengan konsentrasi benar, fokus utamanya di sini nanti masuk pada upacara samadhi, apana samadhi, ya, dari jana 1 sampai jana 4, ya, minimalnya seperti itu, Bapak Ibu.
Nah, jana 1, jana 2, jana 3, jana 4 ini nanti terkait dengan faktor jana. Ya, faktor jana witaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata. Seperti itu. Kalau sudah sampai jana 4 di sini, apakah bisa kita lanjut ke vipassana? Bisa. Atau dari jana keempat ini masih mau lanjut ke arupa jana? Juga bisa, Bapak Ibu. Karena di samatha ini nanti kita akan mengenal 40 objek. Ya, next slide. Nah, seperti yang tadi diungkapkan, ada 40 objek, Bapak Ibu, di dalam praktik samatha yang dikenal sebagai 40 kammatthana. Oke, di dalam 40 objek ini ada beberapa kelompok. Kelompok pertama itu disebut 10 kasina, ya. Kasina ini juga dikenal sebagai wujud, ya Bapak Ibu, bisa wujud benda, bisa wujud warna, seperti itu. Kemudian ada 10 asubha. Dari kata asubha ini perenungan, sebenarnya perenungan mayat ya Bapak Ibu ya, tapi terkadang ada juga menyebutkan perenungan terhadap mayat yang menjijikan, seperti itu. Kemudian ada 10 anusati, ya ini 10 perenungan, ya misalnya Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Jaga Nusati, ya seperti itu. Kemudian 4 apamanya. Nah, 4 apamanya ini mungkin Bapak Ibu biasanya lebih mengenal dengan istilah Brahma Wihara, ya, Metta, Karuna, Mudita, Upekha. Selanjutnya ada 1 ahare patikulasannya. Nah, ini berhubungan dengan ahara Bapak Ibu, ya, perenungan terhadap makanan yang menjijikan, ya. Jadi perenungan terhadap makanan. Lalu ada 1 catu datu wawatana. Ini sebenarnya analisis 4 unsur ya Bapak Ibu. 4 unsur yang terutama yang ada di dalam jasmani kita. Dan ada 4 arupa. Nah, kalau Bapak Ibu memakai objek dari 10 kasina, 10 asubha, 10 anusati, 4 apamana, 1 ahare patikulasana, 1 catudatu wawatana, ya dari 4 unsur dari 36 objek ini ya dikembangkan sesuai dengan karakter kita masing-masing. Bukan berarti kita ngembanginnya harus ke 36, tidak Bapak Ibu, tapi pilih objek yang cocok dengan watak atau karakter kita masing-masing ya. Dan 36 objek ini disebut juga objek rupa ya. Jadi pencapaian jana 1 sampai 4 tadi berkaitan dengan objek rupa 36 ini. Lalu kalau yang bawah 4 arupa, Bapak Ibu, ini adalah objek untuk meditasi arupa ya, sehingga pencapaian nanti adalah arupa jana. Nah, kalau arupa jana nanti menambah lagi di tingkat jana ke-5, jana ke-6, jana ke-7 hingga jana ke-8 ya. Seperti itu. Jadi ada 4 tingkat jana rupa dan ada 4 tingkat jana arupa. Karena kita pembahasan sutta ya Bapak Ibu. Jadi di sini pembahasan tingkatan jana yang kita bahas ada 8, 4 rupa dan 4 arupa. Oke, next slide. Nah, pembahasan setiap objek rupa tadi Bapak Ibu sebaiknya disesuaikan dengan carita atau watak kita masing-masing atau watak individu yang akan mempraktikkan ya. Nah, terkait watak ini kurang lebih ada 6 watak Bapak Ibu ya. Ini yang kita mau kenalkan. Kalau terkait objek barangkali Bapak Ibu nanti bisa mengenal satu persatu lebih dalam dengan menggali, dengan banyak membaca atau berdiskusi. Nanti Bapak Ibu mencari tahu watak atau carita yang cocok dengan diri Bapak Ibu, baru mencari objek yang mau Bapak Ibu latih. Kalau secara umum, objek yang paling umum dilatih atau paling netral biasanya adalah metta bhavana dan juga anapanasati. Ya. Oke, nah ini terkait carita atau watak ya. Jadi istilahnya carita di sini kita bahas 6 Bapak Ibu. Yang pertama adalah raga carita. Nah, kalau berbicara raga carita, ini dari kata raga ya. Raga itu berhubungan dengan fisik Bapak Ibu, biasanya disebut juga dengan watak kenapsuan ya. Mohon maaf, watak kenapsuan atau dikenal juga orang yang wataknya itu dominannya loba, keserakahan seperti itu ya.
karena dia condong melakukan segala sesuatu atau batinnya lebih condong kepada keindahan, kecantikan, atau sesuatu yang menyenangkan seperti itu ya. Jadi dikenal sebagai raga carita juga biasanya kadang disebut loba carita. Kenapa? Karena dia berakar atau bersumber kepada loba. Nah, yang kedua adalah dosa carita. Dari kata dosa, Bapak Ibu, ini berakar atau bersumber dari kebencian, ya. Jadi orang yang punya wataknya itu condong suka marah, ya, gampang sekali tersinggung, emosional, ya, gampang panas hati, suka jengkel, atau suka iri hati, ya. Ini semua masuk ke golongan dosa carita. Nah, lalu ada karakter yang ketiga, yaitu moha carita. Untuk moha carita ini berhubungan dengan kata moha, yaitu watak kebodohan. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, kebodohan atau kegelapan batin di sini dalam arti memang kurang dari sisi kebijaksanaan. Umumnya orang yang suka gelisah, suka ragu-ragu, suka bingung nih, ya mau kemana nih, khawatir terus batinnya. Nah, ini masuk golongan moha carita. Yang keempat, Bapak Ibu, saddha carita. Nah, kalau berbicara saddha carita, ini dari kata saddha, ya. Saddha secara positif, secara umum kita artikan keyakinan, Bapak Ibu. Jadi watak keyakinan, ya. Nah, kalau berbicara watak keyakinan, ini tingkat keyakinan orang yang sangat tinggi sekali. Namun, Bapak Ibu, saddha carita yang dimaksud sadar di sini belum tentu selalu positif, ya. Keyakinan yang terlalu berlebih tidak disertai kebijaksanaan juga dapat menjadi sisi negatif, ya. Tapi keyakinan yang tepat dengan kebijaksanaan ini akan sangat membantu dalam praktik dhamma atau pengembangan kebijaksanaan. Kita lanjut. Yang kelima adalah buddhi carita. Nah, Bapak Ibu, istilah buddhi carita ini kadang juga dikenal dengan nama nyana carita, ya, dalam arti pengetahuan. Nah, biasanya dikenal dengan watak pengetahuan ini sering juga disebut intelek, Bapak Ibu, ya, orang-orang yang cerdas seperti itu. Tapi jangan terkecoh dengan kata cerdas, bahwa di sini berarti orang yang punya watak ini akan sangat bagus di dalam praktik meditasi. Belum tentu, Bapak Ibu. Ya, buddhi carita ini jika orang tersebut cerdas tapi tidak mampu mengendalikan intelektualnya, itu juga nanti akan menjadi masalah dalam praktik meditasi karena dia terjebak kepada konsep atau teori dari kecerdasannya. Ya, tapi ketika seseorang mempunyai watak intelektual, pintar dalam menganalisis ketika dia bermeditasi, terutama dengan objek-objek analisis seperti tadi, misalnya perenungan makanan yang menjijikan, atau analisis tentang 4 unsur, ya, Catu Dhatu Watana, itu akan sangat bagus, ya, selama dia tidak melekat terhadap intelektualnya. Jadi masih bisa plus dan minus, Bapak Ibu. Kemudian yang keenam adalah Vitaka Carita. Nah, berbicara Vitaka Carita, ya, ini biasanya seseorang yang punya banyak cabang pemikiran, Bapak Ibu. Ya, jadi banyak sekali pemikiran-pemikiran. Kemudian umumnya kalau dari sisi negatif, ya, mereka suka melakukan perbuatan itu dengan tergesa-gesa atau mudah gugup, Bapak Ibu. Ya, mudah gugup seperti itu. Jadi sekalipun misalnya dia sudah ada pemikiran mengambil objek di dalam meditasi, tapi kadang dia bisa menjadi lebih ragu pada saat sudah mengambil objek itu. Ya. Nah, ini disebut Vitaka Carita. Sebenarnya Bapak Ibu dari 1 sampai 6 ini ada satu tambahan lagi yang kadang ditambahkan dari teori-teori meditasi, yaitu gabungan dari nomor 1 sampai nomor 6. Ini lebih luar biasa, ya. Gabungan 1 sampai 6 ini dikenal dengan Sattva Carita. Artinya seorang yang mempunyai kesemua karakter carita. Dia punya karakter lobanya juga tinggi, punya karakter dosanya juga tinggi, pemarah juga, ya, selain serakah pemarah, kemudian kadang suka gelisah, suka ragu, punya keyakinan, ya, punya intelek, juga punya banyak pemikiran. Oke, nah inilah yang berhubungan dengan watak kita. Bapak Ibu bisa menganalisis kira-kira Bapak Ibu ini condong di carita yang mana nih, ya. Biasanya untuk menganalisis karakter ini, Bapak Ibu coba amati diri sendiri, introspeksi diri ke dalam, ya.
kurang lebih Bapak Ibu bisa berlatih selama 1 minggu, ya. Amati selama 1 minggu. Batin selama 1 minggu Bapak Ibu itu mengarah kemana? Misalnya kalau Bapak Ibu mulai mengamati dari hari ini, cek hari ini batin kita seperti apa? Dominan raga, dominan dosa, dominan moha, atau dominan yang lain. Nanti Bapak Ibu kalau takut lupa boleh dituliskan. Kemudian hari kedua dicek lagi, dari pagi sampai mau tidur, Bapak Ibu itu dominan wataknya seperti apa. Hari ketiga seperti itu, hari keempat sampai hari ketujuh. Nanti Bapak Ibu akan ketemu tuh yang paling dominan watak Bapak Ibu seperti apa. Ya, setelah Bapak Ibu menemukan watak yang dominan tadi, coba cari objek meditasi yang cocok dengan watak Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa berlatih. Ya, kalau misalnya sulit bagi Bapak Ibu untuk menentukan watak sendiri dan sulit juga menemukan objek yang cocok untuk berlatih meditasi, boleh berlatih dengan yang paling sederhana, yaitu pengamatan terhadap napas atau meditasi dengan anapanasati. Ya, boleh juga mungkin kalau kita memiliki watak kebencian yang terlalu tinggi, bisa juga berlatih dengan metta bhavana terlebih dahulu. Ya, baik, next slide. Nah, Bapak Ibu, kalau berbicara konsentrasi, ya benar-benar konsentrasi yang terpusat, apalagi pencapaian jana, ini diperlukan 5 faktor jana. Ya, 5 faktor jana ini disebutkan vitaka. Vitaka ini pengamatan awal ya Bapak Ibu. Kemudian wicara, piti, sukha, dan ekagata. Ya, jadi apakah setiap faktor jana ini memiliki fungsi? Tentu Bapak Ibu, ya, dan fungsi dari setiap faktor jana ini sangat penting. Ya, kita bahas dari yang pertama. Tadi sudah disebutkan samadhi yang benar, konsentrasi yang benar, ini akan mengarah pada batin kita yang terus berkembang dan akan terjadi pengendapan atau mulai terjadi pengikisan dari kekotoran batin, ya. Jadi mengurangi kilesa seperti itu. Nah, di sini dalam meditasi terutama samatha, Bapak Ibu, dikenal 5 niwarana atau rintangan batin, ya. Batin yang negatif. Nah, biasanya poin pertama ini adalah kamaraga, ya. Kamaraga ini biasa juga disebut kama canda, ya, berhubungan dengan nafsu, kenafsuan gitu. Jadi kesenangan indrawi, terutama berhubungan dengan 6 indera kita, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, kulit, sampai ke pikiran atau persepsi kita, Bapak Ibu. Nah, terkait dengan watak kenafsuan ini harus ditekan dengan ekagata, ya, pemusatan pikiran pada objek. Nah, jadi ini termasuk yang sudah tertinggi. Kita mulai dari yang terendah dulu, yaitu vitaka. Kalau kita mau meditasi, biasanya bagi yang belum terlatih, baru mau mulai saja sering muncul namanya malas dan lamban, Bapak Ibu. Ya, kita sudah setel waktu, misalnya hari ini saya mau berlatih jam 8 deh, latihan meditasi. Tapi terkadang setelah mendekati waktunya, batin kita maju mundur. Ya, maju mundur dalam arti, aduh males nih, nantilah tunggu 5 menit lagi, gitu ya. Jadi ada rasa tidak nyaman karena kemalasan, kelambanan batin kita. Nah, ada juga kadang sudah jamnya 8, tadi karena ditepatin jam 8, kita jam 8 mulai duduk meditasi, tapi rasanya pikiran itu malas sekali untuk berkonsentrasi, ya. Malah kita membiarkan diri kita hanyut kepada lamunan, hanyut kepada persepsi-persepsi yang seperti menghayal. Nah, bagaimana mengatasi siti namida atau malas dan lamban ini? Maka kita mengembangkan yang pertama yang disebut vitaka, Bapak Ibu. Ya, vitaka. Vitaka ini berhubungan dengan awal kita mengambil atau awal kita mencari objek. Jadi tentukan dulu objek apa yang mau kita ambil tadi. Ya, setelah Bapak Ibu tahu carita atau watak Bapak Ibu, tentukan objeknya dan coba berlatih menggunakan objek itu. Berusaha fokus kepada objeknya. Nah, ketika kita mulai masuk kepada objek, menentukan dan mengambil objek itu, ini membantu kita menekan yang dinamakan tinamida atau malas lamban. Ya. Kemudian setelah dengan vitaka kita bisa mengembangkan yang kedua yaitu wicara, Bapak Ibu. Wicara ini ibarat penopang, ya. Kalau kita sudah menentukan tapi kemudian kita melemah dalam arti semangatnya mundur, maka pikiran kita akan mengembara kembali.
Jadi setelah menentukan objek, kita ambil objeknya, kita amatin, jangan lupa kita topang supaya objek tadi tetap kita pertahankan. Ya, jadi diperkuat seperti itu. Kenapa objek ini harus diperkuat? Karena fungsinya adalah menekan munculnya wicikicak atau keraguan-raguan. Jadi kadang pada saat meditasi sering muncul keraguan pada diri kita tentang objek yang kita ambil, atau ragu misalnya sebenarnya ketika kita duduk meditasi itu bermanfaat atau tidak. Nah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Ya, dan untuk menekan atau mencegah mereka muncul dan berkembang, Bapak Ibu bisa langsung fokuskan kepada objek yang Bapak Ibu ambil. Dan yang namanya pemula atau berlatih, mohon maaf Bapak Ibu, pikiran kita itu sangat liar. Kalau di dalam perumpamaan Dhammapada itu disebutkan pikiran itu liar seperti kuda liar Bapak Ibu. Ya, jadi selalu mengembara. Nah, anggaplah kita beri perumpamaan seperti anak kecil. Anak kecil kalau pertama kali memegang pensil atau alat tulis, ya itu dia akan jatuh berkali-kali. Nah, begitupun dengan kesadaran kita, Bapak Ibu. Pertama kali berusaha memegang objek, pikiran kita nanti akan melepas lagi, ya dalam arti mengembara lagi. Nah, jangan khawatir, kita pakai wicara untuk tarik kembali dan terus ditopang, ya diperkuat, diperkuat dan diperkuat sehingga tidak muncul keraguan-raguan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah piti. Nah, di piti di sini kita memunculkan kegiuran, ya kegiuran terhadap objek yang kita pakai, objek yang kita ambil. Dan di sini Bapak Ibu dengan kondisi kegiuran ini berusaha untuk menekan biapada. Biapada adalah niat buruk atau itikat buruk atau hal-hal negatif ya yang berkenaan dengan kesadaran yang tidak nyaman ya atau penolakan seperti itu. Kemudian kita bisa masuk kepada sukha, ya sukha ini berarti kesenangan atau kebahagiaan. Jadi kalau kita sudah trigger dengan objek, masuk ke dalam meditasi yang benar-benar fokus, ya merasakan kebahagiaan, kedamaian dalam meditasi tersebut, ini dapat membantu menekan udaca kukuca, ya kegelisahan, kekhawatiran. Kalau sudah tenang ya batinnya tidak gelisah, tidak khawatir lagi begitu. Dan kalau bisa masuk sampai ke gata, ini bagus sekali ya, faktor jana 1 tercapai dan di sini kita pasti konsentrasi yang kuat tadi benar-benar fokus ini menekan kamaraga ya. Artinya pikiran kita 6 landasan indera kita tidak mengembara, tidak terpengaruh oleh kamaraga atau kamacanda seperti itu. Ya, jadi penting sekali faktor jana di dalam latihan samatha untuk menekan niwarana ini, Bapak Ibu. Oke, next slide. Nah, kalau kita sudah berlatih di samatha, ya mungkin sebagian orang juga sering berlatih vipassana, ya. Ketika kita berbicara konsentrasi benar, fokus utamanya memang di samatha, terutama pencapaian jana 1 sampai jana 4. Ini penekanan di dalam Maha Cattari Saka Sutta, Bapak Ibu. Tapi ya karena pembahasan dalam Maha Cattari Saka Sutta menekankan konsentrasi benar yang berhubungan dengan jalan mulia berunsur 8, kita tidak lupa bahwa kaitan jalan mulia berunsur 8, praktik dari jalan mulia berunsur 8 ini adalah untuk pencapaian nibbana, ya atau penghentian duka. Nah, untuk masuk pada penghentian duka ataupun pencapaian nibbana, kita perlu proses kewipassana, Bapak Ibu. Ya, jadi ini sebatas pengenalan terlebih dahulu, nanti Bapak Ibu bisa menggali lebih dalam terkait vipassana, terutama dengan mempelajari Satipatthana Sutta maupun Maha Satipatthana Sutta, ya seperti itu. Oke, terkait vipassana di sini kita mengembangkan sila terlebih dahulu ya dengan sila yang baik tentunya. Setelah sila kita masuk kepada latihan ketenangan, dari ketenangan kita baru masuk citta wisudi ya Bapak Ibu. Untuk citta wisudi kalau vipassana nanti bukan mengembangkan jana ya, tapi pengembangan nyana. Nyana di sini berarti pengetahuan, pengembangan pengetahuan. Kalau berbicara vipassana Bapak Ibu, ada yang dikenal solasa nyana 16 ya, berbicara 16 pengetahuan, di mana 16 pengetahuan ini mulai masuk kepada urgensi untuk Arya Pugala ya, pencapaian dari Sotapanna, Sakadagami, Anagami maupun Arhata ya. Oke, next slide.
Nah, di dalam Wipasana Bawana Bapak Ibu, kita mengenalkan 3 dhamma yang sangat bermanfaat. Ya, kalau Bapak Ibu tertarik untuk praktik Wipasana, jangan lupa 1 kita perlu sati Bapak Ibu. Sati perhatian, penyadaran peka terhadap objek ya, yang memungkinkan kita bisa berkonsentrasi dengan baik. Jadi perhatian kita dengan benar terhadap apapun yang kita lakukan seperti itu. Kemudian yang kedua, sampajana. Sampajana ini selalu menyadari ya, sadar dengan yang dilakukan secara berkelanjutan. Oke, dan sampajana ini aktif membantu perhatian kita terhadap objek ya. Sehingga dengan sati sampajana fokus kita menjadi lebih kuat ya. Kemudian yang ketiga ini disebut atapi. Nah, atapi ini adalah kemampuan menganalisa dan mengadakan pengembangan terhadap objek menjadi bagian-bagian yang lebih rinci ya. Apalagi kalau Bapak Ibu masuk ke dalam Wipasana, itu pengamatannya semakin dalam, semakin mendetil seperti itu. Kenapa? Karena untuk mengamati sifat dari tilaksana, anicca, dukkha, dan anatta. Ya, next slide. Oke, nah karena ini berbicara Wipasana, Bapak Ibu, landasan utamanya ada 4. Ya, landasan jasmani, perasaan, pikiran, dan juga yang keempat dhamma nupassana. Ya, landasan dhamma. Nah, terkait dengan landasan jasmani biasa dikenal kaya nupassana. Satipatthana ini berhubungan dengan pengamatan keseluruhan di dalam jasmani, baik mengamati jasmani internal ataupun jasmani eksternal maupun jasmani internal dan eksternal gabungan seperti itu ya. Bisa mengamati dari yang paling sederhana, misalnya mengamati napas yang masuk ya, menyadari saat napas masuk, menyadari saat napas keluar, menyadari saat menarik napas, menyadari saat menghembuskan napas, menyadari saat menghembuskan napas panjang atau pendek, ataupun menarik napas panjang ataupun pendek seperti itu ya. Selain menyadari terhadap napas, boleh di next, juga termasuk unsur dan juga kondisi tubuh ya Bapak Ibu, postur kita misalnya dalam meditasi kita berdiri, duduk, berbaring atau berjalan ya, 4 postur di dalam meditasi ini. Jadi saat berdiri sadar sedang berdiri, saat duduk menyadari sedang duduk, saat berbaring menyadari saat berbaring, saat berjalan menyadari berjalan, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian perhatian kesadaran penuh ya, tadi sati sampajana terhadap semua kondisi jasmani kita ya, sedang bergerak, sedang makan, sedang minum, sedang berbicara, atau mohon maaf bahkan sedang BAK atau BAB ya. Kemudian perenungan terhadap hal-hal yang menjijikan ya. Perenungan terhadap 4 unsur tubuh juga sama, atau bahkan perenungan terhadap mayat ya, karena kalau berbicara proses rusaknya mayat dari awal mayat 3 hari sampai menjadi tulang saja atau tulang putih aja ya, itu juga berhubungan dengan fisik ya. Jadi bisa perenungan kaya nupassana satipatthana. Nah Bapak Ibu, analisis ini Bapak Ibu akan dapatkan lebih detail dengan membaca Mahasatipatthana Sutta yang ada di Digha Nikaya ya, tepatnya Digha Nikaya 22. Oke, next slide. Nah, yang sering kita ketahui adalah pengamatan penuh pada napas ya, atau anapanasati. Tadi sudah diuraikan sekilas tentang menarik napas panjang atau pendek ya, kondisi saat menghembuskan napas, menyadari napas masuk maupun napas keluar, seperti itu. Next slide. Oke, ini yang berhubungan dengan berjalan, berdiri, duduk. Boleh selanjutnya. Nah, terkait gerakan ya, saat berjalan ke depan, ke belakang, saat berjalan ke samping, kiri, kanan, ya, saat makan, minum, mengunyah, menelan, semuanya, bahkan saat BAB, BAK. Kita next slide. Oke, perenungan terhadap unsur yang menjijikkan, ini berbicara 32 unsur jasmani. Nah, Bapak Ibu, kalau saya tidak salah ingat ya Bapak Ibu, semoga ini tidak salah.
kalau kita di Thailand ya, sering kali ada yang mengajarkan tentang ini, dan ini bahkan sering dipakai sebagai perenungan harian untuk mempercepat pemahaman terhadap vipassana, ya, lebih cepat memahami terhadap proses anicca, dukkha, dan anatta atau tilaksana. Nah, terkait perenungan unsur tubuh ini dikenal 32 unsur atau disebut dua tim sakara, ya. Jadi mengamati dari ujung kepala kita ini sampai ujung kaki, Bapak Ibu. Ya, ujung rambut kepala, kulit di sini sampai bawah, dari bawah balik lagi sampai ke atas, ya, dengan semua isinya seperti itu. Next slide. Oke, terkait perenungan terhadap unsur umumnya ya di dalam jasmani kita adalah perpaduan 4 unsur, yaitu unsur air, unsur tanah, unsur udara, dan juga unsur api ya. Tapi tidak lupa yang namanya jasmani kita juga terdapat satu lagi yaitu unsur ruang. Oke, next. Oke, nah perenungan terhadap mayat ini proses mayat yang membusuk ya, biasanya diawali dengan hari ketiga. Dan kalau di zaman Sang Buddha dulu sangat mudah untuk mengamati mayat ini, kenapa? Karena ada mayat yang dibuang langsung, Bapak Ibu ya. Jadi mayat-mayat itu kadang dibuang di hutan, dan para biku yang berlatih di hutan bisa menemukan mayat yang ada di hutan tersebut, baik mayat yang sudah 3 hari, mayat yang mungkin sudah 1 minggu atau 1 bulan, ya semua kondisi mayat dari yang masih bagus sampai yang sudah hancur atau mungkin yang sudah terpotong-potong seperti itu. Ya, next. Pada saat perenungan mayat ini tentunya para bikhu harus mengamati bahwa jasmani beliau ya, jasmani kita saat ini yang utuh seperti ini suatu saat juga akan mengalami proses seperti mayat yang kita lihat itu ya. Mungkin kalau bagi umat awam saat ini sulit ya Bapak Ibu kita untuk ngamatin mayat, karena ketika ada kematian umumnya dimakamkan, langsung dimakamkan ya. Setelah 3 hari dimakamkan, jadi kita tidak melihat perubahannya. Bahkan sebelum 3 hari ketika menunggu di rumah duka itu sudah diformalin. Jadi perubahan mayat atau aroma mayat kadang kita tidak bisa rasakan secara langsung. Demikian pula ada juga yang langsung dikremasi ya. Tapi beruntung di zaman dulu para biku bisa mengamati mendetil mayat yang dibuang ke hutan. Ya. Next. Ini ada 9 jenis mayat Bapak Ibu, dan untuk memahami ini Bapak Ibu saya sarankan membaca lagi Mahasati Patana Sutta di Digha Nikaya 22. Itu diuraikan dengan sangat mendetail ya. Dan bagi kita yang wataknya tidak sesuai dengan perenungan mayat, disarankan sebaiknya jangan mengambil perenungan mayat ini, karena nanti bukan batinnya yang berkembang, tapi justru batinnya semakin merosot karena merasa takut dan tidak nyaman. Demikian ya Bapak Ibu. Next slide. Oke, selain perenungan terhadap jasmani, jadi kalau berbicara jasmani, ya perenungan mulai dari yang paling mudah yaitu napas, dari postur tubuh, kesadaran semua yang dilakukan dari jasmani kita, sampai kepada pengamatan unsur, sampai juga pengamatan mayat. Nah, kemudian landasan dari Satipatthana yang kedua adalah Wedana. Nah, Bapak Ibu, Wedana ini sebenarnya lebih mudah diamati karena kita selalu mengalami perubahan Wedana atau gejolak Wedana ini berulang kali. Ya, di sini kita mengamati bahagia sebagai bahagia, tidak bahagia sebagai tidak bahagia, perasaan menyenangkan sebagai menyenangkan, yang tidak menyenangkan ya tidak menyenangkan. Ya, mencatat, mengetahui, menyadari dengan benar perasaan apa yang sedang kita rasakan. Ya, nah baik perasaan dari dalam maupun perasaan dari luar seperti itu. Next slide. Oke. Ini sudah dijelaskan, kita next slide. Kemudian Bapak Ibu, landasan yang ketiga adalah cita nupassana. Nah, kalau berbicara cita nupassana, dari kata cita ini berarti pengamatan pada pikiran ya Bapak Ibu, pada kesadaran. Nah, bagaimana kondisi kesadaran kita yang terus bergerak, baik itu pada bagian manodwaranya ya, pintu pikirannya, ataupun bagian luar yang berkenaan dengan objek. Misalnya mata melihat objek, terjadi kesadaran melihat. Kesadaran melihat seperti apa? Kesadaran melihat yang disertai loba misalnya ketika melihat tertarik ya, atau yang lainnya. Ya, kita next. Nah, di sini
Kurang lebih yang lebih mudah diamati pada kesadaran kita pada saat kita praktik vipassana, kita bisa melihat nih batin yang berkembang atau pikiran-pikiran saat itu. Apakah kita memiliki pikiran yang murni atau pikiran kita sedang penuh nafsu, kita memiliki pikiran yang penuh cinta kasih atau pikiran yang penuh kebencian, ya. Pikiran kita yang sesuai atau pikiran kita lagi mengembara, tersesat seperti itu, ya. Atau pikiran kita lagi penuh dengan keraguan atau justru keyakinannya sangat kuat. Pikiran kita terus maju atau pikiran kita kok kayak stagnan nih, nggak maju-maju, bingung mau kemana, ya. Atau pikiran yang terpusat atau pikiran yang mengambang, dan semua jenis pikiran yang sedang kita alami. Cukup diamati, dicatat, disadari, ya. Next. Nah, ini adalah yang keempat, Bapak Ibu, landasan Dhamma, ya, pengamatan terhadap landasan Dhamma. Sama terhadap pengamatan yang lain, bagian internal, eksternal, maupun keduanya internal dan eksternal, ya, bagian dalam, luar, dan semuanya. Nah, Bapak Ibu, lebih detailnya pengamatan landasan Dhamma ini nanti dimulai dengan pengamatan 5 niwarana, ya. Next slide. 5 niwarana ini lebih mudah kita amati karena kita tahu nih, Bapak Ibu, ya, pada saat kita latihan kondisi tingkat kenapsuan kita itu seperti apa, kemelekatan kita, indera kita terhadap sesuatu objek itu seperti apa, dapat lebih terlihat, ya. Kemudian watak penolakan, watak niat buruk pada kita seperti apa, niat malas lamban kita itu lebih kelihatan. Nah, pengamatan konsisten terhadap 5 niwarana ini masuk pada pengamatan landasan atau Dhammanupassana. Kemudian bisa juga pengamatan terhadap 5 kelompok kemelekatan atau 5 gugusan, ya. 5 gugusan ini dikenal dengan khanda, ya Bapak Ibu. Misalnya mengamati dari gugusan jasmani, gugusan perasaan, pencerapan kita, pikiran kita, dan juga bentuk-bentuk watak kita, ya. Ada juga pengamatan terhadap 6 landasan indria atau ayatana, ya, landasan mata, karena kita punya salayatana, ya, 6 landasan indria, landasan mata, kemudian landasan telinga, landasan melihat, landasan mendengar, landasan membaui, landasan mengecap rasa, landasan dari penyentuh, ya, landasan menyentuh atau meraba, dan juga landasan berpikir. Oke, kemudian, nah ini juga bagus Bapak Ibu, ada pengamatan terhadap 7 faktor pencerahan atau bojangga, ya. Yang mau mengenal lebih dekat ini bisa buka di buku Parita Biru, nanti akan ketemu bojangga parita, ya. Dimulai dari sati nanti sampai kepada UPK, ya. Kemudian ada juga pengamatan terhadap Arya Saca. Nah, Bapak Ibu, kenapa di Mahacatari Saka Sutta ini pada sesi 2 kita membahas sampai detail kepada meditasi seperti ini, karena tujuan endingnya dari konsentrasi benar yaitu pada tingkat pencapaian Arya Pugala dan Nibbana, ya. Untuk pencapaian kenibbanaan, nah ini sudah harus memahami mengenai 4 kebenaran mulia atau Arya Saca. Maka sutta ini pun sangat berkorelasi dengan Saca Vibhanga Sutta yang ada di Majjhima Nikaya, ya. Oke. Next. Oke, nah ini untuk lanjutan nanti bisa bahan belajar selanjutnya Bapak Ibu, ya, lebih dalam ketika Bapak Ibu memang tertarik untuk mempraktikkan vipassana. Tapi dalam Mahacatari Saka Sutta ini minimal yang ditekankan adalah kita mulai dari konsentrasi benar terlebih dahulu, ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk penjelasan materi. Karena sudah cukup dari 45 menit, kita masuk kepada sesi diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ramani Santi untuk penjelasannya. Waktunya kurang panjang ini Ramani untuk bisa mendapat penjelasan yang sangat detail dari tiap-tiap subbabnya tadi. Kita berharap dari pertanyaan sesi Q&A kali ini akan banyak bisa dibedah lebih dalam ya Ramani. Baik, terima kasih Ramani. Kita buka untuk sesi Q&A-nya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma yang ingin bertanya secara langsung maupun lewat Zoom, dapat raise hand atau chat. Nanti saya akan bacakan baik yang melalui Zoom maupun YouTube.
Dan untuk pertanyaan pertama ada pertanyaan Ramani yang masuk ke saya, yang masuk ke saya dari saudara Teddy. Nama budaya Ramani. Saya ingin bertanya, bagaimana ketika kita masih ada loba, dosa, dan moha ya Ramani, tapi selalu berusaha ditekan? Mohon bimbingannya. Bagaimana mengatasinya? Yang kedua, bagaimana ketika dalam kehidupan sehari-hari muncul pikiran dosa, loba, dan moha dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana agar bertekad kuat, full, agar konsisten pagi dan malam bermeditasi secara terus-menerus rutin? Terima kasih, Ramani. Baik, Ramani mungkin ada gangguan internet. Baik, tadi mungkin kita ulas sedikit ya. Tadi Ramani menjelaskan tentang konsentrasi benar, bahwa konsentrasi benar itu landasannya adalah 7 faktor jalan mulia berunsur 8 yang lainnya. Mulai dari ada pikiran benar, pandangan benar, kemudian pikiran benar, kemudian ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, kemudian usaha benar, dan selanjutnya. Baik, Ramani, mungkin bisa dilanjutkan jawabannya, Ramani. Baik, sebelumnya mohon maaf, Ibu. Tadi sempat terlempar dari Zoom. Iya. Boleh dibantu ulang? Terima Baik. kasih. Pertanyaannya dari saudara Teddy ada 3, mungkin satu-satu dulu ya, Ramani. Bagaimana ketika kita masih ada loba, dosa, dan moha, tetapi selalu berusaha ditekan? Mohon bimbingannya. Oke, baik, terima kasih ya untuk Saudari Valencia atau Bu Valencia. Pertanyaan yang bagus dari Bapak Teddy ya. Bagaimana kita yang punya loba, dosa, moha harus selalu menekan ya. Pasti karena kita masih umat awam, kita memiliki banyak sekali loba, dosa, dan moha, dan kita wajib berusaha menekannya. Karena kalau tidak ditekan, loba, dosa, moha kita akan semakin meningkat dan semakin bertambah ya. Kalau Bapak Ibu begini, di dalam Dhammapada kita sering mempelajari atau mengenal kalimat bahwa setiap kali kita lupa berbuat baik, maka kita akan mudah untuk berbuat jahat. Ya. Tapi di mana kita meninggalkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang negatif, maka kita akan terkondisi untuk lebih banyak berbuat baik. Nah, batin kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Batin kita ini yang namanya masih umat awam, ya, memang mudah sekali tergiur pada loba, dosa, dan moha. Ya, justru tugas kita yang sudah mengerti Dhamma, belajar mengikisnya sedikit demi sedikit. Dan itu bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam Dhammapada pun ditegaskan, pemenang sejati adalah kita yang dapat mengendalikan diri kita dengan baik. Ya, mengalahkan diri kita dengan baik, bukan mengalahkan 1000 musuh, tapi lebih pada mengalahkan diri sendiri. Nah, mengalahkan diri sendiri itu apa yang dikalahkan? Loba kita terutama. Dosa kita dan moha kita itu perlu kita kalahkan. Karena loba, dosa, dan moha ini seperti api yang akan terus membakar kita sampai habis, seperti itu. Kalau tidak berusaha dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikan? Tadi paling sederhana adalah sadari, ya. Kita belajar teori Dhamma seperti ini bertujuan untuk mengenal. Setelah mengenal, kita menyadari apa yang muncul pada diri kita. Setelah menyadari, kita berusaha untuk mengendalikan. Apabila itu negatif, maka kita kurangi, kita kendalikan, kita tekan. Tapi kalau itu positif, ya kondisi batin kita positif, berusaha untuk kembangkan terus. Nah, ini yang disebut dengan usaha benar. Ya, jadi kita butuh usaha benar kita. Nah, dalam usaha benar ini kita butuh satu lagi, perhatian benar. Ya, perhatian benar ini tentunya perhatian yang apa adanya ya, Bapak Ibu. Kalau perhatiannya apa maunya, nanti usahanya jadi keliru nih. Ya, perhatiannya apa adanya sehingga sati sampadiananya menjadi baik. Maka pengendalian terhadap loba, dosa, moha pun dapat kita lakukan. Kurang lebih seperti itu, semoga bermanfaat untuk Pak Teddy. Kalau masih ada yang kurang, boleh diskusi kembali. Kita lanjut ke pertanyaan lanjutan. Baik, pertanyaan kedua dari saudara Teddy.
bagaimana ketika muncul sehari-hari pikiran dosa, pikiran loba dan moha saat bekerja maupun dalam kehidupan sosial. Mungkin sudah dijawab ya Ramani ya yang tadi. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar bertekad untuk konsisten pagi dan malam meditasi. Itu bagaimana Ramani untuk konsisten? Oke. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Poin kedua, poin ketiga juga sangat bagus. Nah, di poin kedua tadi sebenarnya sudah kita jawab ya. Kalau dalam kondisi kerja, dalam kondisi kegiatan kita muncul kondisi-kondisi seperti tadi, jangan khawatir ya. Kenali saja. Kenali bahwa satu, oh batin saya lagi negatif nih. Berarti kembangkan pikiran positif ya. Intinya pikiran kita itu sebelum suci, sebelum kita mencapai tingkat kesucian itu mudah sekali bercabangnya antara dua, positif atau negatif. Kalau pikirannya negatif, kita biarkan semakin negatif. Tapi kalau pikiran itu negatif muncul, kita kenali, kita stop, kemudian kita ambil objek yang positif, maka pikiran kita saat itu akan terbawa arus ke kondisi positif. Itu caranya. Ya, jadi berada di lingkungan manapun, kapanpun, dalam situasi apapun, berusahalah untuk berpikir positif. Ya, kembangkan emosi-emosi positif atau kesadaran yang positif. Lalu untuk mengembangkan kesadaran positif ini bisa dimulai dengan latihan meta, karuna, mudita, upeka. Itu yang paling mudah. Ya. Pertanyaan yang ketiga tadi. Bagaimana agar bertekad meditasi konsisten? Nah, untuk latihan meditasi konsisten, sebenarnya yang dikendalikan adalah malas dan lamban. Ya, jadi buat disiplin waktu untuk diri sendiri, pakai tekad ke dalam diri bahwa saya berusaha mengembangkan diri menjadi lebih baik tentunya, ya. Saya berlatih untuk mengembangkan kebajikan, saya berlatih mengembangkan kebijaksanaan, ya. Jadi self talk ke dalam diri sendiri, buat komitmen ke dalam diri sendiri bahwa setiap pagi saya akan berlatih, setiap malam saya akan berlatih. Nah, sebenarnya berlatih itu tidak hanya selalu pagi dan malam, ya. Bapak Ibu kapanpun dimanapun bisa berlatih. Fokus utamanya adalah sadar pada setiap yang dilakukan. Nah, kalau terkait samatha, memang Bapak Ibu perlu menentukan waktu, tempat, kondisi yang lebih tepat untuk berlatih, ya, terutama kalau mau berlatihnya dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kalau masih pemula, minimal berlatih 5 menit sehari itu sudah bagus sekali. Dan berlatih 5 menit ini bukan berarti harus mengambil pagi malam saja. Bapak Ibu bisa mengambil misalnya saat jam istirahat, lagi bekerja, jam istirahat di jam 12, tenangkan diri sejenak 5 menit saja, ya. Mungkin jam istirahatnya kan panjang, biasa 1 jam ya. Atau mungkin ada istirahatnya 30 menit. 5 menit saja, tenangkan diri, tarik nafas, sadari, itu akan meningkatkan kualitas kesehatan juga. Ya, jadi komitmen kita untuk bisa berlatih, disiplin untuk bisa berlatih pagi dan malam, itu harus dibangun dari kebiasaan. Nah, kebiasaan ini harus dimulai dengan rasa suka terhadap meditasi terlebih dahulu. Ya. Dan untuk berlatih meditasi tadi, ingatkan bagi pemula jangan memaksakan diri. Karena kalau terjadi pemaksaan diri nanti akan jadi trauma. Ketika trauma menjadi malas berlatih karena akan timbul bosan. Ya. Jadi latih sesuai kemampuan. Bagi pemula jangan lama-lama, 5 menit saja dulu terlebih dahulu. Kalau sudah nyaman dengan 5 menit, nanti duduk akan lost sendirinya lebih dari 5 menit. Kalau sudah berkembang boleh ditambah waktunya, ya. Nanti boleh berlatih juga pakai waker. Ya, pakai jam bunyi seperti itu, bisa di setel 15 menit, bahkan bisa setel sampai 1 jam, tapi itu kalau sudah mumpuni, dalam arti sudah nyaman, sudah senang dalam bermeditasi. Kalau belum, cukup 5 menit saja pada saat bangun tidur dan sebelum tidur, ya. Pada saat bangun tidur, ingatkan diri, oh saya mau bertekad berbuat baik dulu, duduk saja tenang, ya. Bagi yang mungkin pemula, boleh juga ingatkan diri sendiri, saat kita bangun tidur jangan langsung turun dari tempat tidur, karena sebenarnya proses kesehatan kita sebaiknya adalah duduk tenang terlebih dahulu. Ya, terkadang kalau kita bangun tidur langsung buru-buru turun dari tempat tidur, ya, proses tubuh belum siap, kadang bisa terjadi stroke loh, atau jatuh secara dadakan, kena serangan jantung dan lain-lain. Ya, jadi anggap saja duduk tenang dan itu sebagai proses meditasi terlebih dahulu. Kemudian untuk sebelum tidur, pada saat kita mau tidur, ingatkan diri kita supaya
Ketika tidur membawa pikiran-pikiran yang positif, dapat tidur dengan nyenyak, kualitas tidur yang efektif membuat batin kita lebih positif dan kesehatan kita lebih baik. Kurang lebih seperti itu untuk Pak Teddy. Semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ramani. Ramani, saya ingin bertanya, apakah dalam kehidupan sehari-hari itu berarti kita seharusnya juga sebenarnya mengembangkan latihan Vipassana yang tadi seperti Kayanu Vipassana, kemudian Wedana Vipassana, kemudian tadi pengamatan terhadap indria ya, sebutannya istilahnya. Apakah seperti itu sebenarnya Ramani, bahwa setiap Ya. momen itu sebenarnya kita melatih meditasi Vipassana itu? Iya, baik, bagus sekali pertanyaannya Ibu, benar ya. Jadi Bapak Ibu bagi pemula yang mau berlatih sebenarnya tidak harus langsung masuk tempat retret ya. Ada juga yang mengatakan, oh saya sibuk bekerja sehingga tidak punya waktu berlatih. Itu sebenarnya hal yang salah ya. Pada saat Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu pasti fokus bekerja kan ya. Tidak mungkin waktu bekerja sambil main game kan begitu. Ya, fokus bekerja itu butuh konsentrasi. Konsentrasi terpusat pada objek apa yang Bapak Ibu kerjakan itu sebenarnya juga sudah konsentrasi atau meditasi. Nah, tapi kita lebih menspesifikkan diri ya. Misalnya saya sadar saya sedang duduk. Saat ini saya bekerja, saya duduk fokus untuk bekerja. Itu melatih konsentrasi kita menjadi lebih aware. Nah, kalau Bapak Ibu sudah setiap hari terlatih seperti itu, ya, setiap berjalan, setiap duduk, setiap tidur, setiap berbaring, ya, atau misalnya berdiri, atau saat Bapak Ibu lagi makan, mengunyah, ya, sadar saat mengunyah, bahkan waktu Bapak Ibu berbicara, sadar lagi berbicara, bekerja, sadar lagi bekerja, mohon maaf bahkan ke toilet, ya, sadar waktu BAK, sadar waktu BAB, latihan harian seperti itu yang kita lakukan sehari-hari itu akan sangat membantu Bapak Ibu saat Bapak Ibu pergi ke lokasi retret. Ya, sehingga ketika masuk lokasi retret itu sudah menjadi kebiasaan. Masuk ke sana sudah tidak kaget dan tidak menjadi bosan. Kadang di retret kita hanya punya waktu 7 hari ya kadang ya, paling 3 sampai 7 hari. Nah, 3 sampai 7 hari itu kalau tidak menjadi kebiasaan sehari-hari, kita sulit mendapatkan hasil yang baik Bapak Ibu. Tapi kalau sudah berlatih sehari-hari di rumah sampai ke tempat retret itu yang namanya bosan, yang namanya stres ya, itu dapat dikendalikan dengan baik dan latihan kita menjadi lebih cepat berkembang. Ya, jadi sehari-hari jangan lupa lebih rajin berlatih. Sadari apa yang dilakukan setiap saat. Kembangkan sati sampajananya. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Ramani. Pertanyaan berikutnya dari yang masuk melalui Zoom, waduh banyak banget nih. DMJ Stay, Hinto. Oh, dari Hinto. Ramani, saya ingin bertanya, kalau lagi meditasi, objeknya api lilin kadang-kadang di dada kanan dan kiri berat, kuping kiri berdenging, dan pundak kanan panas, dan ulu hati sejuk atau dingin. Apakah ini dinamakan kegiuran? Mohon pencerahannya, Anumodana Sadu. Oke, terima kasih ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ketika mengalami kondisi seperti itu, memang dalam meditasi itu ada 5 teori kiti, ya, 5 teori kegiuran. Tapi seperti ini, ketika kita praktik meditasi, yang paling penting adalah jangan melekati semua sensasi yang muncul, ya. Apalagi ketika kita mau praktik samatha, fokus saja kepada objek. Kecuali sudah masuk pada tahap mau memasuki absorb jananya, ya. Jadi kalau belum, walaupun itu kegiuran, kita hanya gunakan itu sebagai satu metode, tapi jangan dilekati, ya. Dan kalau di dalam mengalami itu timbul ketidaknyamanan, jangan dipaksakan karena nanti berkembang kondisi batin yang negatif. Ya, untuk lebih jelas, bagusnya ketika mau berlatih dengan objek kasina, usahakan ada guru pendamping langsung, sehingga setiap kondisi yang dialami bisa langsung diinterviewkan. Ya, karena latihan dengan objek khusus kasina atau objek khusus lainnya sangat berat kalau kita tidak punya guru pendamping yang cocok atau yang memahami kita. Ya, demikian Bapak, semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat.
Baik, terima kasih Ramani. Kalau ada pertanyaan lagi silakan ditanyakan ya, Saudara itu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mahkota Makassar, Malam Ramani Santi. Pada faktor-faktor jana disebutkan mencapai perasaan suka. Mengapa bukan somanasa? Karena perasaan menyenangkan muncul pada mental. Terima kasih. Iya, pertanyaan yang sangat bagus, Bapak ya. Di sini kalau kita mengambil istilah sederhana berbicara perasaan atau wedana, memang ada yang dikenal dengan tiso wedana, ada yang dikenal dengan panca wedana. Ya, kalau istilah tiso wedana kita biasa menggunakan kata dukha wedana, sukha wedana. Ya, jadi kalau yang tidak menyenangkan dukkha wedana, yang menyenangkan adalah sukha wedana. Kalau lebih mendetail memisahkan perasaan bahagia antara jasmani dan batin, baru menggunakan somanasa wedana dan juga terkait sukha wedana. Sukhanya menjadi jasmani, somanasanya menjadi batin ya. Tapi di dalam faktor jana, kondisi sukha disebut faktor jananya adalah sukha karena di sini kebahagiaan itu nanti tidak hanya secara batin tapi secara fisik itu muncul kenyamanan yang luar biasa ya. Jadi generalisir dari tiso wedana. Seperti itu Bapak, semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Baik, melanjutkan dari pertanyaan tadi, lanjutan pertanyaannya, ada kenyataan ada orang yang suka bermeditasi, tapi sifatnya malah terkesan aneh. Dalam hal ini, apa yang menjadi penyebabnya ya, Ramani? Terima kasih. Waduh, ini pertanyaannya dalam sekali. Ya, kenapa dalam? Karena agak sulit nih jawabnya, karena satu kita harus lihat dulu karakter orang ini seperti apa. Ya, kemudian aneh yang dimaksudkan ini persepsi kita atau memang apa adanya kan gitu ya. Karena semua pandangan kita kan belum tentu sesuai dengan pandangan umum, begitu. Aneh menurut kita, apakah sudah aneh menurut orang itu? Ini agak sulit nih, agak dalam jawabannya. Ya, intinya begini, seseorang yang sering berlatih meditasi atau suka meditasi, mungkin kalau dia perilakunya semakin benar, semakin lurus, ya mohon maaf saya jawab secara general aja, secara umum, orang yang rajin meditasi, kemudian sudah memahami kondisi dhamma hingga masuk ke dalam, ya, apalagi praktik meditasinya sudah mendalam, kemudian sudah masuk pada tahap-tahapan tertentu, bila menemukan karakter mereka sedikit berbeda dengan kita, dalam arti karena dia mengerti dhamma, dia berusaha untuk tidak melakukan hal-hal tercela, menjaga moralitasnya dengan baik, sehingga kita merasa perilaku dia berbeda dengan kita. Ya, dan ini adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena mohon maaf itu seperti ini Bapak Ibu. Kehidupan kita, perilaku kita umumnya pada saat ini adalah perilaku yang menyenangi kesenangan. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, ini mayoritas kita nih. Kalau kita yang mau mengembangkan meditasi, sebenarnya kita mengembangkan keterasingan. Keterasingan itu kita justru melepaskan semua kesenangan-kesenangan supaya bisa melihat fenomena real apa adanya, gitu. Ya, jadi orang yang mungkin belum terbiasa meditasi biasanya hobi ngobrol, tapi orang yang rajin praktik meditasi karena dia biasa dengan keheningan, dia tidak mudah terbawa situasi ngobrol. Kalau ketemu temunya pendiam. Nah mungkin kita jadi ini orang kok aneh banget susah diajak ngobrol. Padahal bukan sombong ya, tapi memang dia sudah melatih batinnya untuk berbicara sepenuhnya, berbicara sesuai dengan fungsinya. Karena dia mengerti apa itu ucapan benar, apa itu ucapan yang tidak benar. Kalau meditasinya mau terus mantap, dia harus jaga sila tuh. Silanya nggak boleh jebol kan gitu. Kalau silanya jebol, konsentrasinya goyah loh Bapak Ibu. Ya, jadi kita yang senang dengan kesenangan itu melihat mereka yang sudah berada pada jalurnya terasa aneh. Biasanya begitu. Ya, ini jawaban secara umum begitu Bapak Ibu. Jadi apa yang kita sukai kalau memang belum sesuai dengan jalur dhamma karena berhubungan dengan kesenangan-kesenangan, tentu akan merasa aneh melihat orang yang sudah sejalur dengan dhamma. Ya, tidak susah-susah. Kita lihat aja kehidupan kita saat ini. Ada orang yang bekerja itu hanya mencari keuntungan, betul ya? Tapi ada orang yang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Yang ngerti dhamma pasti bekerja dengan penuh tanggung jawab.
gitu. Dia tidak hanya berpikir mencari keuntungan semata. Nah, kalau mereka ada di satu tempat kerja yang sama, orang yang mencari keuntungan semata akan melihat orang yang bekerja dengan tanggung jawab ini terasa aneh. Ini orang aneh nih, sok suci, padahal memang dia berusaha jalan yang benar kan gitu. Tapi orang yang sudah bekerja sesuai dengan tanggung jawab karena ngerti dhamma, dia akan melihat orang yang nggak ngerti dhamma yang mencari keuntungan ini juga aneh. Ini orang aneh nih, bekerjanya tidak benar sesuai jalur, kan seperti itu. Ya, jadi sudut pandangnya berbeda sesuai dengan pemahaman masing-masing. Ya, yang pasti Bapak Ibu, kalau boleh berpesan adalah kembangkan saja pikiran yang positif ketika kita bertemu dengan berbagai tipikal orang, ya. Kita tidak memiliki hak untuk menjudge orang ini positif atau negatif, tapi berusaha menilai ke dalam diri kita. Jadi pada saat kita melihat seseorang itu positif atau negatif, tetap hargai semua situasi mereka. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih, semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Baik, terima kasih. Semoga menjawab. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Wahidin Johan. Selamat malam, Ramani Santi. Mohon penjelasannya, apakah itu kanika samadhi? Pada praktek vipassana, objek vipassana memakai pernapasan. Ada yang memakai objeknya kembang kempis perut sebagai kaya nupasana. Menurut Anda, kembang kempisnya perut sebagai objek vipassana bukan pandangan benar. Kanen. Maksudnya gimana ya? Mungkin Bapak Wahidin Johan kalau bisa bertanya secara langsung silakan ya. Ya, silakan Bapak kalau memang bisa diperjelas. Terima kasih. Untuk Pak Wahidinnya ada di dalam Zoom? Ada di dalam Zoom harusnya. Silakan Bapak, boleh open mic. Silakan Bapak Johan. Baik, kalau mungkin belum bisa bergabung, mungkin dipahami aja dari yang kalimat yang sudah ada gitu mungkin ya Ramani. Jadi memakai kembang kepisnya perut, menurut Anda sebagai objek bukan pandangan benar. Ini sepertinya Pak Wahidin Johan sudah open cam juga nih. Silakan Bapak, boleh di open, sudah ya? Boleh unmute. Silakan Bapak. Ya, selamat malam Ramani. Malam Pak. Ini sehat selalu. Ini Mas Kaca membantu saya untuk meningkatkan pengetahuannya, Bu. Kan vipassana itu kan ada objeknya pernapasan, Bu. Iya. Saya dapat metode vipassana itu pakai kembang kempis perut, Bu. Jadi masa aneh gitu kok kembang kempis perut dipakai sebagai objek vipassana. Terus yang serunya tuh kalau nggak bisa mendapatkan objek kembang kempis perut, saya bikin, Bu. Bung pes. Lama kan capek sendiri, Bu. Itu saya nggak ngerti itu gimana ya. Itu dari metode Mahasi, Bu. Tapi kalau saya lebih condong kepada Anapanasati kan ketahuan kan ya. Itu kembang kempis perut itu susah sekali tuh bagaimana biasa orang bernapas pakai hidung, sekarang objeknya di perut, kembang kempis itu kadang-kadang saya bikin sendiri. Jadi kembung pes gitu. Nah, apakah itu kembang kempis perut itu termasuk sudah melenceng apa benar, Bu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tambah jelas Bapak terhadap pertanyaannya. Terima kasih banyak. Analisis yang sangat bagus sekali ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, Pak. Tadi kalau tidak salah ada terkait Khanika Samadhi ya, benar ya Ibu Valens ya. Untuk Khanika Samadhi, disebut Khanika Samadhi ini dari kata Khanika, khana ya Pak. Khana ini artinya momen ya, momen itu saat per saat. Jadi singkatnya Khanika Samadhi ini kita artikan sebagai meditasi dengan konsentrasi yang saat per saat atau momen per momen
ya. Jadi terkadang nih jujurnya kalau kita latihan meditasi ya, apalagi mungkin bagi yang baru berlatih, mempertahankan objek 5 menit itu mudah atau sulit Bapak Ibu? Jujurnya ya, bagi pemula, kalau 5 menit mempertahankan objek itu mudah atau sulit? Bapak Ibu kalau praktek meditasi 5 menit, pikirannya sudah tetap pada objek atau sering mengembara? Sering mengembara ya Ramani. Nah, itu dia ya. Jadi ketika awal kita, oh saya mau ambil objek napas nih, baru konsentrasi masuk keluar. Nanti baru 1 menit, ternyata pikiran kita udah lari kemana lagi. Kan begitu ya. Kadang mendengar ada suara orang ketok lonceng atau suara orang jalan, pikiran kita tuh selalu beralih dengan cepat. Nah, disebut khanika samadhi adalah kita tarik balik tuh objeknya ya. Kita sadari, oh saya sudah melenceng, atau kita sadari, oh saya keluar dari objek nih, cepat tarik balik objeknya, kita ulang kembali. Jadi ini yang disebut dengan meditasi momen per momen ya. Tadi kalau boleh diberikan contoh perumpamaan, itu seperti anak kecil baru belajar menulis, dia baru belajar pegang pensil. Pertama kali pegang, lepas, dia coba pegang lagi, lepas lagi ya. Atau kalau dalam suta, saya ingat guru saya itu sering ngajarinnya begini. Umpamakan saja pikiran kita itu seperti sapi liar gitu ya. Tuh sapi kalau udah diikat dekat pohon itu nggak mau duduk tenang, maunya kabur dari pohonnya, tarikin lagi sampai duduk lagi di pohon. Nanti kalau sudah sering ditarik balik, lama-lama dia capek bakal duduk tuh di pohon dengan diem gitu ya. Nah pikiran kita juga sama. Setiap dia mengembara, tarik balik konsentrasi. Saat dia lepas lagi, tarik balik konsentrasi. Nah ini lebih dikenal dengan khanika samadhi. Jadi konsentrasinya memang masih momen per momen, belum begitu kuat, tapi berusaha untuk mempertahankan. Begitu ya Pak. Kemudian terkait metode kembang kempis perut, apakah itu melenceng dari vipassana? Jujurnya tidak melenceng Pak, karena kan sebenarnya terkait metode meditasi ini ada pengembangan ya. Jadi kalau kita mengamati dari satipatthana ya, yang benar mengamati napas dengan benar. Kalau kita berbicara kembang kempis perut itu sebenarnya ada proses napas juga ya. Tapi kalau Bapak tadi merasa kesulitan dengan objek kembang kempis perut, kalau saya boleh saran Pak, jangan memaksakan diri ya. Bapak tadi nyamannya di anapanasati, ke anapanasati aja ya. Cari metode yang cocok. Karena kalau Bapak memaksakan diri atau mungkin kalau saya tidak salah dengar pernyataan Bapak tadi adalah sengaja membuat kondisi kembang dan kempis seperti memaksakan kondisinya, itu menjadi tidak alami, Pak. Ya, kalau tidak alami, berarti kita nggak bisa mengamati prosesnya secara apa adanya, gitu. Sehingga kebijaksanaan kita akan sulit berkembang. Ya, Bapak juga akan sulit mendapatkan hasil, apalagi merasa berat, nanti napas menjadi pegel, sesek begitu ya, karena setiap tarikan-tarikan yang berjalan tidak alami. Jadi saran terbaiknya adalah ambil objek yang sesuai yang bisa Bapak praktekkan. Kalau bicara melenceng, tidak ada yang melenceng selama dilakukan secara alami ya. Pada vipassana pemula pun bagi jujurnya yang pernah saya temui ya Pak ya, kita berbicara yang pemula, sangat pemula sekali, kadang untuk menyadari napas secara alami, napas panjang, napas pendek, mencatat secara alami begitu tuh masih susah ya. Sehingga benar-benar diamati secara kasar. Jadi merasakan setiap ada tarikan napas, merasakan setiap hembusan napas, nah itu baru kita catat pelan-pelan, oh ini napas masuk, ini napas keluar, napas masuk, napas keluar. Terkadang itu bisa terbawa arus seperti kita tarik napas, keluar napas ya. Tarik napas, keluar napas, itu masih kasar sekali begitu. Tapi kalau sudah terlatih, nanti napas itu akan pelan-pelan, makin lama makin halus, makin lama makin halus begitu. Dan kalau kita terlatih, kita akan bisa mengamati sampai sehalus-halusnya. Bahkan ada satu momen kadang ya, ada yang sampai kaget loh kok kayak berhenti bernapas. Ya, apakah artinya mati? Sebenarnya enggak ya, tapi karena napasnya sampai halus sampai tidak terasa seperti itu. Ya, jadi terkait kembang kempis bukan penyimpangan ya Pak. Cuman kalau tidak cocok jangan dipaksakan. Itu pesan dari kami. Semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih Bapak. Baik,
Semoga menjawab Pak Wahidin Johan dan semoga maju dalam latihan meditasinya. Ramani, saya ingin bertanya kembali terkait yang slide Vipassana. Boleh dilihat Wedana Vipassana, Ramani. Ya, boleh silakan. Boleh dibantu untuk share screen. Nah, yang ini seperti apa ya, Ramani? Boleh dijelaskan lebih lanjut, Ramani? Oke. Yang ini bukan bagian dari Wedana Nupasana Satipatthana ya, Ibu, Oh iya, tapi lebih pada Kaya Datu. Nupasana Satipatthana. Ya. Ya, ini berhubungan dengan Datu. Jadi unsur yang ada di dalam tubuh kita, bahwa sebenarnya jasmani kita ini adalah perpaduan dari unsur-unsur. Umumnya kita kenal 4 unsur, yaitu unsur air, unsur tanah, unsur udara, dan unsur api. Tapi karena berhubungan dengan fisik jasmani kita, masih ada satu unsur lagi, yaitu unsur ruang. Ya, simpelnya seperti ini, Bu. Kalau kita melihat tangan, ya tangan kita ini kan tidak setipis kertas ya, Bu, betul ya? Betul ya. Nah, di sini kan setiap ini ada rongga nih, ya. Nah, setiap rongga inilah kita sebut sebagai unsur ruang. Oke, atau mungkin kita menyebut rongga dada. Rongga dada itu kan berarti ada space yang ada unsur ruangnya. Ya, nah ini unsur ruang. Kalau berbicara unsur air, contoh di dalam tubuh kita, mohon maaf ya, air mata. Kita kan punya air mata ya. Air mata itu mengandung unsur air. Kemudian yang bersifat mengalir di dalam tubuh kita, darah. Darah itu kan mengalir, cair ya. Itu juga berarti mengandung unsur air. Mengapa di darah menyadari dalam darah itu ada unsur air. Ya, kemudian unsur padat, unsur tanah, bukan berarti ada tanah di dalam tubuh kita, tidak. Tapi tanah ini yang punya sifat keras, lunak, kaku, ya seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya rambut. Kalau dari atas kepala ini rambut. Rambut ini memiliki sifat patawi, ya. Kalau disebut unsur, unsurnya seperti unsur tanah, karena memiliki sifat padat, ya mungkin halus, kasar, seperti itu. Ya, atau mungkin kuku juga itu merupakan unsur tanah, ya unsur patawi, karena kadang ada kuku yang keras, ada kuku yang lembut, begitu ya Bu. Kemudian pengamatan terhadap unsur udara. Nah, simpel sekali kalau udara dijamin pasti sudah tahu. Contohnya napas, ya pergerakan napas di dalam tubuh kita itu unsur udara. Kemudian unsur api. Bapak Ibu, unsur api kalau di dalam tubuh kita itu kita bisa melihat suhu tubuh, yang paling mudah suhu tubuh. Suhu tubuh setiap orang kan berbeda ya, ada yang lebih panas, ada yang lebih dingin, ada yang lebih hangat, seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan unsur-unsur, bisa mengamati unsur yang ada di dalam diri, terutama yang ada pada organ-organ tubuh kita, atau unsur yang ada di luar. Misalnya, kita berada di ruangan AC sehingga kulit kita terasanya dingin. Berarti ini unsur luar, objek sentuhan begitu. Ya. Kalau unsur dalam berarti mengamati yang ada di dalam diri. Begitu Ibu. Semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Oh ya, catatannya kalau Ibu tertarik dengan materi unsur ini atau mau mempelajari lebih dalam, Ibu boleh buka Wisuddhimagga. Ya, di Wisuddhimagga itu dijelaskan dengan detail terkait cara-cara mengenal meditasi, termasuk juga tadi ada pertanyaan tentang kasina, ya kasina terutama yang api. Di dalam Wisuddhimagga itu diurai detail bagaimana kita mempraktekkan setiap objek dari ke-40 objek tersebut. Ya, jadi boleh digali lagi buku yang ada di Wisuddhimagga. Itu sangat bagus sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Ramani. Ramani, terkait pertanyaan saya sebenarnya di kalimat yang di bawahnya tadi. Jika sesuatu yang mengandung unsur tersebut datang kepada dirinya, ia harus membuat benda itu lolos menembus kesadarannya dan tak berdiam di kesadaran dengan rasa netral. Itu maksudnya apa ya? Ini sudah harus yang lebih mendalam ya Bu. Kalau masih tingkat dasar sulit merasakan ini. Ya, nanti di tingkat yang lebih dalam
dimulai dari meditasi awal parikama samadhi, yang nanti sampai ke upacara samadhi, ini akan masuk pada tahap ini. Nah, detailnya nanti Ibu boleh gali di Wisuddhimagga. Itu akan sangat detail sekali. Tapi secara teori memang itu sangat lengkap. Paling bagus lagi kalau bisa dirasakan dari praktik. Begitu. Ya, Ibu. Terima kasih. Baik. Ramani, mungkin pertanyaan satu lagi. Saya ingin bertanya terkait apabila kita berusaha untuk mengamati setiap gerakan kita, kemudian setiap tindakan kita melalui sati, kemudian dikembangkan sampajana. Kemudian juga saya pernah mendengar bahwa kita seharusnya juga merenungkan bahwa segala sesuatunya itu anicca, dukkha, dan anatta. Apakah itu maksudnya setiap pengamatan kita itu kita harus selalu ingat itu seperti itu, dan kita sudah berwipasana? Apakah seperti itu, Ramani? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terima kasih Ibu Valencia. Di dalam kita mengamati setiap aktivitas kita, sebenarnya kita sudah mengamati adanya proses timbul berlangsung padam. Jadi kalau memahami wipasana untuk melihat realita timbul berlangsung padam, kenapa disebut timbul berlangsung padam? Itu kan proses anicca ya Bu, kondisi yang selalu berubah, betul ya? Sangat sederhana sekali pada saat Ibu sedang kita ambil contoh ketika kita berdiri, ya pada saat kita berdiri, kan ada proses dari kita duduk ke berdiri, betul ya Bu? Kalau aktivitasnya adalah berdiri, kan orang perlu misalnya sebelum berdiri dia ngapain? Misalnya duduk. Nah, ketika dari duduk ke berdiri itu adalah proses mulai berdiri, kan begitu. Ada proses berlangsung berapa lama dia berdiri. Mungkin dia berdiri 5 menit. Nah, itu berarti proses berlangsung selama 5 menit. Ini timbul berlangsung. Tapi apakah orang itu akan berdiri terus? Belum tentu kan. Setelah 5 menit mungkin dia akan lelah. Nah, setelah berdiri dia akan ngapain? Mungkin dia akan duduk. Nah, itu berarti padam, kan begitu. Sebenarnya proses timbul berlangsung padam itu sudah terjadi, gitu. Tanpa kita harus selalu mengambil teori bahwa oh ini timbul, ini berlangsung, ini padam, begitu, Ibu. Ya, jadi ketika kita berwipasana, praktik penyadaran terhadap kondisi diri kita setiap hari, ya, proses timbul berlangsung padam itu otomatis sudah kita alami. Paling simple, paling kelihatan lagi adalah pada saat perenungan kita makan. Ya, saat kita makan itu ada proses menyendok makanan. Kemudian ketika kita menyendok makanan, makanan itu diangkat, kita masukkan ke dalam mulut. Ada proses mengunyah, dari proses mengunyah sampai proses menelan. Itu kan kelihatan tuh proses step timbul berlangsung padam, timbul berlangsung padam. Proses perubahannya sangat kelihatan. Ya kan? Antara gerakan menyendok dengan gerakan masuk mulut kan beda ya, Bu? Kemudian ketika makanan dikunyah sama makanan ditelan kan juga berbeda. Itu sudah kelihatan aniccanya. Nah, tinggal kita sadar atau tidak. Masalahnya di situ. Ya. Yang pasti sati sampajana yang kita latih sehari-hari itu memang tujuannya melihat kondisi apa adanya. Apa adanya adalah menyadari setiap momen perubahan. Seperti itu. Oh, oke. Jadi kita tidak perlu harus selalu mengingat anicca, dukkha, anatta, tapi kita mengamati kegiatan itu dan kita merealisasi bahwa itu adalah anicca kegiatan itu, karena itu berubah terus setiap momennya gitu ya, Ramani. Betul ya. Kalau misalnya masih sulit terlihat dari kegiatan rutin harian, kita bisa melihat fisik kita yang paling mudah sekarang kita sehat. Tapi ada waktunya kadang kita sakit, betul ya. Nah, dari sehat berubah menjadi sakit itu kan anicca tuh, ada proses perubahan di situ. Ya, proses jasmani yang unsurnya sehat kemudian berubah menjadi unsur sakit. Itu yang paling gampang, lihat muncul, lihat padam. Yang muncul sehat, padam sehat, muncul sakit, nanti sakitnya sembuh, padam sakit, sehat lagi, kan begitu. Itu yang paling sederhana gitu. Tapi kalau mau lebih detail mengamati dari setiap action kita, setiap perubahan kita, begitu. Gitu. Baik, terima kasih Ramani penjelasannya. Baik, kalau ada pertanyaan lagi bisa silakan. Mungkin pertanyaan terakhir dari saudara-saudari Dharma, mungkin ada yang ingin bertanya. Saya buka kesempatan terakhir. Kalau memang tidak ada, kita tutup untuk sesi Q&A pada SPD pada malam hari ini.
Terima kasih Ramani untuk sharing dramanya. Semoga kita bisa melanjutkan atau seperti apa ini Ramani? Karena kelihatannya slide-nya masih panjang tuh. Kalau dari jadwal kita dapat 2 sesi ya. Sebenarnya slide tambahan slide yang di belakang itu bukan untuk materi malam ini sih. Itu slide bonus. Slide bonus dalam arti kalau ada waktu Bapak Ibu butuh misalnya kalau tadi pembahasan di awal sudah selesai lebih cepat dan Bapak Ibu mau belajar lebih dalam, kita bisa gali lebih ke dalam lagi seperti itu. Karena dalam Mahacatarisaka Sutta, poin utamanya di konsentrasi benar, target utamanya adalah dari samatha sampai kepada jana. Vipassana itu sudah bonus. Oh gitu, oke. Ya. Baik. Makasih Ramani untuk sharingnya. Semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dapat bertemu guru untuk bisa bermeditasi seperti yang tadi disampaikan oleh Ramani. Baik, baik. Mungkin Ramani diberikan kesimpulan, mohon diberikan kesimpulan untuk dari penjelasannya tadi. Terima kasih Ramani. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti kegiatan DSO untuk sebulan pendalaman Dhamma, terutama pada sesi dari hari Sabtu sampai hari Minggu ini ya, terkait pembahasan Mahacatarisaka Sutta. Di sini fokus utamanya pada konsentrasi benar, di mana kita melatih konsentrasi kita menjadi lebih baik, tapi tahap awal kembangkan dulu pandangan benar kita dengan baik, kemudian berusaha meningkatkan moralitas kita menjadi lebih kokoh, terutama terkait ucapan, perbuatan, dan juga pekerjaan atau penghidupan kita. Jalankan mata pencarian kita sesuai dengan Dhamma, sehingga sila atau moralitas kita tidak terganggu, dan dalam praktek meditasi untuk melatih konsentrasi kita menjadi lebih lancar Bapak Ibu. Dan jangan lupa dalam praktik latihan meditasi, usahakan pada saat meditasi berjalan apa adanya, ya. Apa adanya dalam arti jangan sekedar mengejar tujuan. Karena saat meditasi, ketika Bapak Ibu hanya mengejar tujuan, berarti pikiran Bapak Ibu sibuk di tujuan tersebut. Itu malah membuat kita sulit mendapatkan hasil. Atau meditasi kita sulit berkembang sebenarnya. Jadi, lakukan proses meditasi secara alami. Bagi pemula, tidak perlu memberi target yang terlalu panjang, tapi boleh setahap demi setahap. Yang penting berkelanjutan, dan itu bisa dilatih atau dipraktikkan setiap hari ya Bapak Ibu. Mulailah dari langkah pertama. 5 menit awal. Kalau 5 menit awal pun dirasa sulit, Bapak Ibu boleh mulai dari 1 menit pertama. Ya, jujurnya satu sharing singkat, ya ini satu sharing singkat 1 menit saja. Ketika saat ini saya ada di TK, ya di sebuah TK. Di TK ini kita karena dia pendidikannya adalah Buddhis atau sekolah Buddhis, kita punya kegiatan meditasi sebelum belajar. Jadi setiap kali masuk sekolah, anak-anak ini wajib meditasi Bapak Ibu sebelum dia belajar. Nah, ketika awal melatih mereka meditasi, 1 menit pertama saja rasanya berat sekali untuk anak-anak ini. Tapi ketika anak-anak mulai terbiasa, sehari demi sehari, sekarang Bapak Ibu, terkadang pada saat latihan meditasi sungguh-sungguh, mereka bisa bertahan 15 menit loh. Ya, dan itu bermula dari yang 1 menit saja susah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memaksakan diri dalam berlatih meditasi, lakukan saja secara alami, berikan target waktu yang realistis sesuai dengan kondisi diri. Nanti latihan meditasinya akan terus berkembang sesuai dengan kemajuan batin Bapak Ibu. Dan ingatkan, konsentrasi yang benar atau meditasi yang benar pada setiap latihan Bapak Ibu harusnya terjadi pengikisan kilesa sedikit demi sedikit, ya, terutama untuk kadar loba, dosa, dan mohanya. Demikian, semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih. Anumodana Ramani untuk kesimpulannya. Semoga yang disampaikan pada malam hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anumodana Ramani Santi atas sharingnya selama 2 malam ini berturut-turut, di mana part ke-1 Ramani mengupas tentang 1 jalan mulia berunsur 8. Kemudian malam ini mengupas tentang samatha bhavana dan vipassana bhavana. Dan tentunya untuk kita bisa sitting harus dimulai dengan dana dan metta ya Ramani ya.
tanda mata dan sila yang baik, baru kita bisa sitting lebih lama. Itu sangat basic banget. Dan kita juga seperti tadi sharing dari Ramani minimal, maksudnya kita bisa mulai dari 1 menit. Kemudian maksudnya minggu pertama 1 menit, kemudian minggu kedua 2 menit, nanti dalam 1 tahun bisa 52 menit ya, Ramani. Ya, baik. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat apresiasi kepada narasumber kita pada malam hari ini, Ramani Santi. Silakan moderator Saudari Valencia untuk menyerahkan sertifikat kepada Ramani Santi. Silakan. Baik, Ramani Santi, terima kasih telah memberikan waktunya, kesediaannya untuk sharing Dharma secara lengkap, bedah suta untuk kita SPD 2 malam ini. Kami berikan sertifikat apresiasi Ramani untuk Ramani, mohon diterima. Ya, baik, terima kasih banyak untuk semua yang mengondisikan terjadinya sebulan pendalaman Dhamma dalam Dhamma Sakaca online. Semoga semua panitia atau semua yang mengondisikan kegiatan ini senantiasa berkembang di dalam Dhamma. Terima kasih. Terima kasih, sadu. Kasih Ramani. Anumodana. Anumodana Ramani Santi, terima kasih Saudari Valencia. Ya, selanjutnya marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita perbuat hingga malam hari ini dengan membacakan Parita Patidana yang akan dipimpin oleh Ramani Santi. Kepada Ramani Santi kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita mengondisikan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan, disadari, dikonsentrasikan, dan kita limpahkan kepada para leluhur, sanak keluarga yang telah mendahului kita. Semoga mereka mengetahui dan turut berbahagia. Semoga semua makhluk juga mendapatkan kama baik, kondisi kebaikan, sehingga terkondisi hidup dengan lebih bahagia. Punya siddha nikatasa yananya nikata me te sanca bhagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo ditha me capya dithawa Anye macca tawerino satta tithanti lokasming te bumma catuyonika pance kaca tuwokara sangsarantha bhawa bhawe nyatang ye pati dan namme anumodantu te sayang ye cimang napajan nanti dewa te sang niwedayung maya dina napunyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukha jiwino Kemapadan capapontu tesa sasit jatang subha sadu sadu. Terima kasih. Ya, Anumodana Ramani Santi atas sharing damanya pada malam hari ini. Marilah kita menutup acara sebulan pendalaman Dhamma dengan membacakan Parita Namakarapata yang akan dipimpin oleh Saudari Valen. Kepada Saudari Valen kami persilakan. Nama Karapata. Marilah bersama-sama kita membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Budang bhagawantang abhiwademi.
Budang Bagawantang Abiwademi. Gawata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, Sadu. sadu. Ya, setelah memanjatkan parita suci dan mendengarkan uraian Dhamma, kami juga membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama semua untuk melakukan kebajikan lainnya, yaitu dengan berdana untuk menyokong perkembangan Buddha Dhamma. Kepada operator kami persilakan untuk tampilkan slide. Ya, sebulan pendalaman Dhamma episode berikutnya adalah episode yang ke-18 dengan narasumber kita Bu Wenilo dengan topik membangun keluarga bahagia. Oke, tiba saatnya ini yang ditunggu-tunggu yaitu giveaway. Kepada para partisipan diingatkan kembali untuk mengisi absensinya, mengisi form absensi, kemudian operator akan memutar wheel-nya. Silakan operator. Bisa dimulai. Seru juga ya. Who is the lucky one? Wah, selamat kepada Bapak Wahidin Johan. Virtual clap. Tadi juga aktif bertanya ya Pak Wahidin Johan ya. Sepertinya giveaway untuk malam hari ini cuma satu aja. Ya, selamat kepada Pak Wahidin Johan yang sudah aktif. Saya lihat ketika saya bertugas on duty, saya lihat nama Pak Wahidin Johan juga di list partisipan. Selamat ya Pak Wahidin, semoga terus semangat untuk mengikis kilesannya. Ya, akhir kata kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara pada malam hari ini dan terima kasih kepada para biku sangga yang luhur samanera atasilani yang kami hormati Romo Ramani, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama yang telah mengikuti sebulan pendalaman Dhamma kali ini hingga selesai. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan khususnya di bulan Waisak ini. Saya Judena Chandra pamit. Suki Hontu, selamat malam, selamat beristirahat. Namo Buddhaya.